Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan ini saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang telah memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian jawab pembacaan kita, saudara. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah hidup dengan ramuan ilahi. Ini kiranya bisa membantu kita boleh memahami rencana Tuhan dalam hidup kita hari ini. Apa yang ingin kita dapatkan dari sini? Ada sebuah keluarga baru, saudara. Seorang wanita muda yang baru berkeluarga. Setelah mereka menikah, mereka tinggal di rumah mertuanya. Biasalah orang hidup dengan mertua, tentu seringkali terjadi ketidakcocokan. Memang terbukti setiap hari ibu mertua ini selalu mengomel, selalu bisa dikatakan mengadakan protes dengan apa yang dilakukan oleh menantunya ini. Selalu ada hal-hal yang dilihat oleh mertua ini yang tidak cocok dengan harapan-harapannya, sehingga setiap hari terjadi percekcokan. Didukung lagi bahwa suaminya tidak bisa bersikap tegas terhadap karakter ibunya yang selalu memarahi istrinya. Hal itu membuat hati istrinya sangat kecewa, sangat marah, bahkan sangat benci terhadap ibu mertuanya, saudara. Sampai suatu ketika karena tidak tahan lagi dengan perilaku mertuanya itu, sang menantu ini pergi untuk menjumpai seorang pintar, seorang dukun, saudara, yang ahli akan ramuan-ramuan obat tradisional, yang dengan tujuan supaya sang dukun ini memberikan obat yang artinya yang dengan pelan-pelan bisa membunuh ibu mertuanya ini. Lalu dia katakan, "Tolong Pak, berikanlah obat yang bisa membunuh ibu mertuaku ini, tetapi harus dengan cara pelan-pelan." Itu yang dikatakan. Mendengar itu, saudara, lalu setelah berpikir dan senyum, orang bijak itu atau dukun ini, saudara, dia menyatakan bahwa dia akan menyanggupi melakukan permintaan menantu tersebut. Tetapi menantu itu harus mengikuti syarat-syarat yang akan diberikan oleh dukun tersebut. Lalu setelah mereka sepakat, sang dukun ini memberikan kepada menantu ini ramuan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sambil berpesan, dia katakan, "Nah, aku tidak memberi racun yang bereaksi cepat, agar orang-orang tidak mencurigaimu ketika nanti terjadi sesuatu terhadap mertuamu. Karena itu saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan membuat perubahan terhadap diri mertuamu itu. Setiap hari campurkanlah sedikit ramuan ini ke dalam masakan atau makanan kesukaan ibu mertuamu, dan pastikan bahwa kamu sendirilah yang memasak masakan tersebut," dia katakan. "Selanjutnya kamu harus bersikap baik, menghormati, menghargai mertuamu layaknya dia ibumu sendiri, agar saat mertuamu nanti meninggal dunia, orang lain tidak menaruh curiga apa-apa terhadap dirimu." Itu yang dipesankan oleh sang dukun tersebut. Lalu setelah mendengar semua pesan dukun itu, dengan perasaan lega dan dengan perasaan senang, sang menantu itu menaruh atau menuruti semua petunjuk yang diberikan oleh sang dukun penjual ramuan racun tersebut, saudara.
Dan tidak terasa saudara, setelah dia kembali, dia melakukan semua, menyuguhkan makanan-makanan yang kesukaan mertuanya itu dengan baik, dengan memasaknya sendiri, dengan bersikap baik, menghormati mertuanya itu. Dan tidak terasa sebulan, 2 bulan, 3 dan 4 bulan telah berlalu. Memang betul saudara, terjadilah sebuah perubahan yang luar biasa di dalam diri mertuanya tersebut. Ada perubahan yang luar biasa. Ternyata dari hari ke hari pun juga sang mertua ini memperhatikan sikap menantunya sudah berubah luar biasa. Akhirnya dia menaruh perhatian, dia peduli, dia mengasihi, ya, merasa bahwa menantunya ini telah memperlakukannya dengan baik. Akhirnya dia juga berbalik memperlakukan menantunya ini seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahukan teman-temannya saudara, bahwa anak menantunya ini adalah orang yang baik, adalah orang penuh kasih, adalah orang penyayang. Itu yang disampaikan saudara. Setelah semua itu terjadi, setelah ada menantu ini menyadari ada perubahan yang positif di dalam diri mertuanya, sang menantu ini pun cepat-cepat datang menemui sang dukun itu saudara, penjual obat tersebut. Dia katakan, "Pak, tolong berikan kepada saya obat pencegah racun yang akan membunuh ibu mertua saya tadi. Karena setelah saya patuhi semua nasihat yang Bapak buat itu, ibu mertua saya telah berubah." Luar biasa Pak, tolong. Saya tidak ingin ibu mertua saya itu meninggal karena racun yang saya berikan itu. Lalu mendengar itu saudara, sang dukun tersenyum puas. Dia berkata kepada menantu ini, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang sudah aku lakukan itu. Karena sesungguhnya bubuk yang aku berikan kepadamu hari itu bukanlah racun. Itu adalah ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Ingat anakku, bahwa racun yang sebenarnya itu sesungguhnya ada di dalam pikiran dan sikapmu sendiri terhadap ibu mertuamu selama ini. Sekarang setelah engkau berubah, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepada mertuamu. Sehingga tidak ada racun lagi yang bisa membunuh di antara kalian." Itu yang dikatakan saudara, luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita ini mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya kekuatan kasih, kekuatan perhatian yang perlu kita hidupi dalam persekutuan kita satu dengan yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih dan perhatian itu sesungguhnya akan mendatangkan kepedulian, mendatangkan ketulusan dan kerelaan untuk berkorban bagi sesama kita. Kasih dan perhatian kita juga akan mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, juga mampu meluluhkan ketidakpedulian hati kita yang keras, dan juga mampu meluluhkan pikiran kita yang penuh dengan kebencian sehingga penuh dengan kasih. Kasih juga saudara, juga perhatian kita juga dapat mendatangkan kedamaian dan juga akan bisa merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan di antara kita dalam persekutuan kita. Jika sungguh-sungguh setiap hari kita mau hidup dalam kasih, kita mau saling memperhatikan, maka tidak mudah, sudah tidak sulit kita akan menemukan kebahagiaan. Kita akan menemukan yang namanya sukacita, kebersamaan yang baik di tengah-tengah persekutuan kita hari demi hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana saudara sedang menghadapi kehidupan dalam persekutuan saudara, baik dengan teman, saudara, pasangan, menantu ataupun mertua yang sedang saudara hidupi hari ini. Saya ingin katakan, mari saudara, hilangkanlah racun yang bisa membunuh persekutuan itu dalam diri saudara dengan hidup dalam kasih, saling memperhatikan, saling peduli satu sama lain. Maka Tuhan akan memampukan kita menjadi pribadi yang hidup di dalam persekutuan yang baik untuk saling meneguhkan, saling menguatkan, saling memperhatikan, dan saling memberkati. Itu harapan saya saudara, sehingga dengan renungan ini Tuhan kiranya memampukan kita, memberikan kita kekuatan untuk benar-benar bisa mewujudkan kasih itu di dalam persekutuan kita, sehingga benar-benar kasih ini menjadi resep ilahi yang memampukan kita hidup dalam kebahagiaan hari demi hari. Tuhan memberkati saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini.
Berkati umat-Mu mendengarkan renungan ini dimanapun. Tuhan tahu isi hati mereka. Tuhan tahu bagaimana mereka dalam pergumulan persekutuan saat ini. Mungkin ada hubungan yang sedang retak di antara suami istri, menantu dan mertua, orang tua dan anak-anak. Biarlah dengan pertolongan Tuhan kami boleh menerima kasih Kristus, dan kasih itulah yang memperbaharui semua persekutuan kami dengan baik. Berkati umat Tuhan mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Khususnya hamba doakan umat-Mu, anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang dalam pergumulan sakit penyakit. Ada beberapa mereka Tuhan yang bergumul dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah saat ini ataupun yang di rumah sakit. Hamba doakan mereka Tuhan, Engkau pasti mengenal mereka. Ketika mereka mendengar doa ini, biarlah mereka juga boleh dijamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa tangan Tuhan tertumpang atas mereka, dan kuasa darah Yesus membasuh semua sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Sehingga ketika mereka mendengarkan doa ini, mereka dikuatkan, dipulihkan, dan disembuhkan. Ada beberapa anak Tuhan juga yang sedang bergumul mendapatkan pekerjaan. Buka mereka lapangan pekerjaan yang baik, supaya mereka bisa ditopang dalam kehidupan yang baik hari demi hari. Yang mengharapkan keturunan, hamba doakan mereka Tuhan, berkati buah kandungan mereka, sehingga mereka boleh hidup dalam sukacita dari Tuhan. Kami doakan juga Tuhan, anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka, khususnya dalam masa pandemik ini, yang sedang belajar di rumah, berikan mereka semangat belajar yang baik. Dan masih banyak anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Ketika mereka mendengarkan renungan ini dan mendengarkan doa ini, biarlah mereka dijamah oleh Tuhan. Hamba doakan mereka dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka semua diberkati. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu menyapa kami saat ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara akan hadapi hari ini, saya ingin katakan, jadilah kuat saudara, tetaplah semangat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara benar rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.